Prof. Suparji, dengan kompleksitas permasalahan hukum di Republik kita ini, memecah Kemenkumham menjadi 3 kementerian, tepat tidak? Ya, saya kira ada pertimbangan supaya lebih fokus penyelesaian masalah kan, mengingat penegakan hukum yang bermasalah ya, terus kemudian korupsi juga tidak selesai-selesai, terus kemudian adanya ketidakadilan sosial di masyarakat, konsolidasi demokrasi menurun dan sebagainya, maka pemecahan tadi diharapkan bisa menyelesaikan itu. Tetapi lagi-lagi adalah bagaimana kemudian yang kemarin sudah terkonsolidasi dalam satu kementerian, ketika dipecah itu semakin sinergis gitu loh. Jangan sampai justru makin memecah persoalan atau kemudian malah justru menimbulkan ekosektoral. Sekali lagi karena itulah persoalan konsolidasi birokrasi kita. Apalagi kemudian melihat latar belakang dari kementerian atau pimpinan dari lembaga yang ada di situ. Maka untuk itu kalau sementara ini dengan pertimbangan adanya tantangan pada pemecahan tadi ada sebagai salah satu jawaban. Tetapi untuk buktinya hasilnya ke depan itulah yang kemudian harus kita tunggu nanti gitu. Bang Hensa, oke ini keputusan Pak Prabowo, kita tidak ganggu gugat lagi. Tapi menterinya bisa bekerja maksimal tidak? Contohnya adalah Kemenkumham, memecah menjadi 3. Itu juga dipertanyakan. Masalahnya banyak loh hukum kita ini. Nggak, menurut saya sih justru lebih benar tuh di pecah 3 karena kan antara hukum dan HAM berbeda penyelesaiannya. Antara imigrasi dengan pemasyarakatan juga berbeda. Jadi saya sih mengharapkan memang penyelesaian hukum yang tadi Caca sampaikan itu bisa selesai lebih baik gitu. Misalnya tentang imigrasi. Imigrasi itu kan bukan tentang cuma siapa yang keluar siapa yang masuk aja, tapi juga tentang pertahanan negara kan di sana. Lembaga pemasyarakatan juga demikian. Kakak Piga ya Pak Piga ya, ini nggak bisa manggil kakak lagi nih kan. Pak Piga ini kan dia komisioner HAM, lama berkecimpung di HAM dan menurut saya sih sudah tepat di posisi di situ. Dan Pak Yusril kan memang udah dengkot nih, jadi kalau kemudian dia dijadikan Menko itu bagus banget. Jadi menurut saya sih gini lah, selama itu masuk akal untuk presiden, karena saya standing point-nya adalah memberikan kesempatan, maka oke aja itu terjadi. Dan yang paling saya suka sebetulnya itu pemisahan antara pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi dan riset gitu. Waktu itu dan setelah pendidikan Kementerian Budaya ya. Sebetulnya kan dari dulu tuh harusnya dipisah-pisahin tuh, cuma Nadiem ini agak belagu mungkin ya quote and quote ya, jadinya nggak kemana-mana deh pendidikan di Indonesia tuh karena dia merasa bisa kan. Yang repot itu sebetulnya pemimpin yang merasa bisa dia di posisi itu. Harusnya dia sampaikan saja waktu itu ke Pak Jokowi bahwa sulit. Nah, dengan pemisahan ini pendidikan di Indonesia menurut saya punya harapan yang baik gitu. Nah, sebetulnya Kementerian Kesehatan tuh juga harusnya bisa lebih fokus juga untuk memperkuat preventif dan promotion ya. Bukan hanya kuratif saja. BPOM tuh masih di bawah mana Pak Kodari? Masih di bawah badan sendiri ya? Badan sendiri ya. Nah itu juga menurut saya juga perlu diperkuat. Jadi Caca dengan banyaknya menteri ini sebetulnya tantangan dari Pak Prabowo adalah membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa teori dia benar nih. Memecah-mecah jadi banyak sehingga lebih fokus gitu. Bang Kodari seperti apa? Ya gini, saya barusan baca jadinya LP kita ada berapa 500 lebih, terus ternyata over capacity 90%. Dan mahal di situ kan, banyak uang negara keluar untuk pemasyarakat. Harus jadi, ada perubahan paradigma pemasyarakatan. Betul. Jadi saya kira bicara lembaga pemasyarakatan sendiri masalahnya banyak sekali dan urusan-urusan yang bersifat teknis ya Pak ya. Dan itu tadi yang maksud saya, barangkali salah satu sektor di mana ada banyak masalah yang tidak cukup terselesaikan, contohnya adalah di lembaga pemasyarakatan. Gitu. Nah mudah-mudahan kalau menterinya fokus ngurusin lembaga pemasyarakatan, tentunya bersama di masalah imigrasi, ya masalah-masalah yang fundamental dan mungkin sekian tahun itu bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu, Cak. Oke, kalau dari Prof. Suparji melihatnya sebenarnya mereka yang ditempatkan dalam posisi menteri dan juga wakil menteri saat ini untuk Kabinet Merah Putih sudah tepat tidak sih? Atau hak prerogatif ini bisakah kemudian melanggar bahwa yang duduk di kementerian harusnya sebenarnya tahu betul mengenai bidangnya? Itu seperti apa? Atau bidangnya betul, bagaimana melihatnya? Ya, memang seharusnya betul-betul menguasai di situ. Ya. Dan ketika dipanggil
pasti ada jawaban sanggup tidak kan, katanya Pak Presiden mengatakan semua sanggup membantu Presiden kan. Nah tinggal sekarang bagaimana Presiden menagih tentang kesanggupan itu, dan tidak ada lagi misalnya menteri ngurusi dirinya sendiri, menteri mengeluh dan sebagainya, sudah bukan zamannya lagi, maka bekerjalah untuk rakyat. Jadi soal kementerian masyarakatan misalnya, saya kira ada perubahan paradigma yang mendasar gitu tentang pemasyarakatan kita. Bayangkan berapa miliar bahkan berapa uang negara hanya untuk biayai orang yang ditahan, dipenjara dan sebagainya. Sementara di situ dia nggak melakukan apa-apa. Harus ada perubahan-perubahan yang signifikan supaya kemudian negara uangnya tidak terkuras, yang tidak bermanfaat secara signifikan buat rakyat gitu ya. Menteri-menteri harus berani melakukan terobosan-terobosan secara inovatif gitu. Oke, terobosan-terobosan inovatif itu bisa dilakukan atau bisa dicapai kalau menterinya tahu betul mengenai tupoksi kerja dan juga bidangnya, atau mungkin orang yang capable betul lah. Contohnya mungkin Silmi Karim, ya oke dia bagus di imigrasi tapi tidak membawahi masalah pemasyarakatan. Seperti apa Bang Kodari melihatnya? Ya, nanti kan ada pembagian-pembagian tugas ya antara menterinya dengan wakilnya. Kita nggak bisa bicara ya pada hari ini. Ini kan wilayahnya wilayah Pak Menteri dan wilayah Pak Wakil. Tentu harus mengundang mereka untuk menyatakan pendapatnya masing-masing atau penjelasan situasi dan kondisi. Menurut saya sih ini semua kita harus tunda dulu ya. Kita kasih kesempatan. Ya, ini juga tim buildingnya belum selesai kok. Akhir pekan ini masih ada rencana mau ke Magelang. Mungkin betul-betul sudah bisa full urusan pekerjaan itu minggu depan kali, Cak. Hari ini baru selesai pelantikan. Ya, baru lihat kantor. Iya. Oke. Cak, jangan tunggu, jangan tanya penyelesaian dulu, Cak. Panas-panasin ya. Sebenarnya kalau mungkin Bang Hensa, jangan sampai pakai T. Ini ganti presiden nama baru ini Bang Hensa ya, Bang Hensa. Oke. Kalau melihat dari susunan mungkin pos-pos kementerian dan orang-orang yang sudah ditempatkan, apa yang bisa kita katakan mengenai mereka-mereka yang duduk dalam posisi menteri dan wakil menteri? Bahwa mereka mendapat jabatan itu sebagai menteri adalah jabatan politik, atau memang mereka paham betul apa yang mau dikerjakan, mau gaspol? Bagaimana Bang Hensa? Gini, yang penting adalah pada saat mereka mengatakan sanggup membantu presiden, itu sanggup betulan. Bukan karena sanggup pengen pekerjaan. Jadi kalau cuma sanggup pengen pekerjaan tuh disanggup-sanggupin aja. Nanti kocar-kacir masyarakat yang dirugikan, rakyat yang dirugikan. Jadi artinya pada saat dia bilang saya sanggup membantu Presiden Prabowo, ya harus sanggup betulan. Ini mumpung masih menghitung hari belum berkantor juga. Kalau mundur bisa gitu ya? Mau mundur bisa gitu ya. Jangan sampai kemudian, wah saya ahlinya ini di pertambangan. Tiba-tiba ditaruh di Kementerian Koperasi, oke aja. Daripada saya nggak dapet gitu kan. Nah itu jangan begitu juga, Ca. Harapannya. Ya mudah-mudahan lah kita lihat nanti ya. Semoga lancar. Itu habis tim building mau ke rumah Pak Jokowi juga, Bang. Nah, ini ya, makasih. Bang Kodari, sebenarnya ketika Pak Prabowo mengatakan sanggup nggak gitu, sanggup gitu. Sebenarnya apakah nanti Pak Prabowo akan memonitor semua kinerja menteri dan juga wakil menteri? Takut ini kalau nggak kerja, kalau nggak achieve ibarat seperti itu. Pasti dimonitor, nggak mungkin nggak dimonitor. Yang jelas kalau kita bicara KSP kan memang tugasnya untuk monitoring gitu. Nanti kita buat laporan. Kita bikin rapor lah ya. Dashboard. Mengusulkan agar di kantor presiden nanti dibuat dashboard. Jadi bisa lihat dashboard tema-tema yang yang pokok, yang besar, mungkin soal harga-harga, soal ketersediaan bahan pokok, lapangan kerja. Bang Kodari, kalau begitu sebenarnya jabatan menteri dan juga wakil menteri kepala badan ini dikontrak 5 tahun atau ntar tunggu kinerjanya dulu, kalau nggak bagus siap-siap dicopot. Harus siap dicopot kapan saja dong. Iya dong. Siap diangkat, siap diberhentikan. Pertama itu kan prerogatif dari presiden. Yang kedua memang dasarnya adalah kinerja dan prestasi. Akan dievaluasi terus. Kalau memang tidak memenuhi target, ya harus siap dengan kemungkinan diganti. Tentu nggak langsung digantikan. Saya ingat dulu waktu pertama kuliah itu IP-nya di bawah, tapi kan masih diberi kesempatan 1-2 semester untuk memperbaiki IP ya. Masih Pak di kampus sekarang Pak. Ada perbaikan. Dikasih kesempatan perbaikan dulu. Kalau memang kemudian anjlok terus, rendah terus, baru DO ya gitu. Iya, kita tunggu nanti bagaimana kinerja dari menteri, wakil menteri, bahkan juga kepala badan, meskipun jumlahnya ratusan, ini mudah-mudahan bekerja efektif, efisien, dan akuntabilitas produktif juga dijaga ya. Ya, sesaat lagi kita juga pemirsa, sampai dengan hari ini, udah hari apa pemirsa, sudah tanggal berapa selesai, sudah pelantikan, tapi Megawati dan Prabowo Subianto belum bertemu. Kita dorong terus pertemuannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.